Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sekalian, eh ini video pertama saya untuk materi pembelajaran yang mana nantinya materi-materi ini akan kita kumpulkan di website di smksnurulharomen.sja.id, yang mana nanti juga bisa, semoga saja nantinya bisa juga sebagai bahan untuk LMS kita di SMK Nurul Haromen. Jadi kalian yang jarak jauh pun bisa belajar, jadi kita saling belajar, nggak ini ya. Jadi waktunya kapan aja kalian bisa belajar, ataupun nanti siswa-siswa di SMK Nurul Haromen Pujon juga bisa jadi referensi untuk pembelajaran kalian saat pelajaran di kelas. Jadi bisa kalian jadikan referensi. Oke, jadi yang pertama pembelajaran kita adalah tentang dasar ya, karena kita juga di SMK Nurul Haromen ada 2 jurusan. Yang pertama adalah tata busana, yang kedua adalah teknik komputer dan jaringan. Karena saya sendiri mengajar di teknik komputer dan jaringan, maka yang pertama saya buat adalah tentang teknik komputer dan jaringan. Tetapi kita ngambil satu pembelajaran atau mata pelajaran, yaitu komputer dan jaringan dasar, di mana kita akan belajar tentang dasar-dasar dari komputer. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama adalah tentang komponen komputer. Sebenarnya kalau di buku eh, pembelajaran yang pertama itu bukan tentang komponen komputer, tetapi tentang keselamatan kerja. Jadi ada K3LH yang harus kita pelajari yang pertama, tetapi kita lewati dulu, nanti mungkin jadi bahasan aja, bisa kita jadi obrolan untuk yang K3LH. Baik, kita masuk pertama di komponen komputer. Sebelum ke komponen komputer, kalian harus tahu tentang sistem komputer itu seperti apa. Ini ada satu diagram skema tentang sistem komputer. Nah, dari sistem komputer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, software, dan juga brainware. Kalau hardware ya otomatis hubungannya dengan yang perangkat keras. Jadi terlihat wujudnya, ada barangnya di depan kita. Contoh-contohnya nanti ada beberapa, yaitu tentang input, alat-alat. Nah, input seperti keyboard, barcode scan, kemudian mic, ya, terus yang lainnya. Ada proses yang nanti yang akan kita pelajari setelah ini tentang komponen-komponen. Kemudian juga ada output hardware. Output itu monitor. Jadi apa yang dikeluarkan dari prosesan setelah input tadi itu masuk ke output. Monitor, printer, speaker. Nah, itu semuanya output. Kemudian ada software atau perangkat lunak. Nah, setelah ada hardware, baru ada software. Seperti telur, mana dulu ayam atau telur dulu, ini juga sama. Hardware dulu atau software dulu, saling berbalap-balapan untuk sekarang. Jadi semakin canggih hardware, maka semakin canggih software. Bisa menjalankan banyak software yang canggih. Contoh, kalau sekarang kalian main game, Genshin Impact, itu bisa di PC dengan kapasitas penyimpanan yang begitu besar. Tetapi kalau kita masih pakai PC yang jadul kayak dual core atau core 2 duo, itu sangat-sangat susah untuk dimainkan karena memang terkendala dengan grafisnya. Nah, itu berarti hardware-nya harus di-upgrade. Begitu juga dengan software. Jika software-nya sudah sangat-sangat kencang, berarti memerlukan hardware yang tinggi juga. Jadi software ini nantinya sebagai antarmuka layanan antarmuka layanan penghubung komunikasi antara manusia dengan mesin. Nah, ini softwarenya, jembatannya. Jadi nanti ada sistem operasi kalau kalian masih menggunakan Windows ataupun Linux ataupun Mac OS yang kalau kalian pakai Apple. Jadi juga ada nanti aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti Word, Office, dan lain sebagainya. Corel Draw, kalau mau pakai Android emulator namanya banyak ya,
bisa pakai Qemu dan lain sebagainya. Kemudian yang komponen ketiga di sistem komputer ada namanya brainware. Brainware itu otaknya, berarti manusianya atau pengguna. Jadi komputer itu software maupun hardware memang diciptakan ya memang oleh manusia dengan otak manusia. Jadi brainware ini nanti penggunanya yang memprogram atau programmernya ataupun sistem analisnya. Ini yang harus kalian ketahui yang pertama. Jadi ada 3 untuk sistem komputer ya, hardware, software, dan brainware. Kemudian ini diagram sistem komputernya. Jadi setelah kalian tahu tentang komponennya, komponen utama ada hardware, software, sama brainware, kita masuk kepada hardware dan software. Di sini untuk hardware dan softwarenya. Jadi nanti untuk softwarenya sebagai jembatan tadi kan ya, jembatan ini untuk hardwarenya. Untuk hardware sendiri dibagi menjadi 3 juga tambah 1, yaitu ada di input, proses, output, dimana setiap kita inputkan sesuatu di dalam komputer nanti akan diproses oleh CPU atau Central Processing Unit, kemudian akan dioutputkan ke tampilan layar, suara, ataupun hasil cetak, yang mana nanti juga ada penyimpanannya, di mana penyimpanan itu bisa yang sementara masuk ke RAM ataupun yang permanen masuk ke hard disk. Kalau sekarang masih pakai hard disk ya boleh, ataupun SSD yang terbaru ya, juga NVMe. Jadi nanti ada banyak. Oke, jadi perlu diketahui yang pertama adalah sistem komputer, hardware, software, brainware. Kemudian sekarang masuk ke hardware tentang diagram sistem komputer sendiri. Ada input, proses, sama output. Oke ya, sama juga penyimpanan. Oke, sekarang lanjut ke komponen-komponen dari hardware atau komponen komputer sendiri. Kita akan mengenal dan mengerti fungsi utama dari komponen masing-masing. Yang pertama adalah ini yang masuk di CPU ya. Kalau kalian tahu CPU bentuknya yang seperti ini, CPU. Bentar ya, saya gambarkan CPU. Nah ini, kalau kalian tahu komputer yang bentuk seperti ini, nih kotak ini CPU. Nah ini yang ada di dalam komponen-komponen nantinya. Selain dari nanti ada monitor ataupun inputan ya, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas di dalam ini. Di dalam ini itu ada apa aja sih komponen utama dari komputer sendiri. Nah kita akan bahas satu persatu. Oke, dimulai dari yang pertama adalah motherboard. Bentuk dari motherboard seperti ini. Bentar. Nah ini bentuk dari motherboard. Banyak sekali bentuk-bentuk motherboard. Kalau kalian menggunakan PC ya berarti bentuk motherboardnya mungkin seperti ini, bisa seperti ini, ataupun kalian menggunakan laptop dia nanti seperti ini. Ini ya, kalau bisa dilihat mengikuti dari casing. Nah nanti ada casing ya. Nah ini contoh dari motherboard. Nah ini nanti ada jenis-jenis banyak, kita nggak bahas satu persatu untuk jenis-jenis motherboard, tapi kita bahas secara garis besar. Jadi motherboard itu adalah, kalau di sini motherboard adalah fondasi sistem. Jadi semua komponen-komponen komputer itu masuk ke dalamnya. Nih, semua komponen komputer itu masuk ke dalam motherboard ini. Contohnya ini. Motherboard. Jadi nanti ada soket, ini namanya soket, colokan-colokan ini namanya soket. Ada namanya port, ini port. Kemudian ada ini juga soket untuk tancapan untuk memasang prosesor. Kemudian ada beberapa komponen yang lain. Jadi motherboard ini tersusun atas banyak sekali IC-IC. Jadi ini IC integrated circuit. Kalau banyak ya nanti panjang sejarah, nanti masuk ke bagian secara komputer aja. Oke, ini langsung ya. Ini port, soket, dan lain sebagainya. Ini semuanya dihubungkan atau dimasukkan
ke dalam sebuah papan, namanya papan ibu. Kalau di bahasa Indonesia kan papan ibu atau motherboard. Jadi papan utama ini atau motherboard menghubungkan semua komponen, kemudian menyediakan jalur komunikasi antar perangkat. Jadi kayak apa ya? Kayak kota kalau dilihat, enggak juga sih. Silakan kalian ini sendirilah. Fitur-fitur pentingnya dari motherboard ini tadi, ada slot ekspansi, jadi seperti ini, slot-slot. Nah, kemudian ada soket, chipset. Nah, mana yang chipset? Biasanya ada di bawah ini, di balik ini chipset. Kemudian kalau ini dibalik ada chipset. Ya, jadi chipset ini otak-otaknya. Kemudian konektor-konektor, memori dan lain sebagainya. Ini motherboard. Jadi motherboard ini komponen utama. Jadi kalau kalian mau merakit sebuah komputer, yang pasti adalah tentukan dulu motherboardnya. Mau pakai motherboard apa? Kemudian nanti tentukan prosesornya yang cocok dengan motherboardnya. Karena tipe prosesor dan tipe motherboard itu berbeda. Jadi harus mencocokkan. Nah, nih motherboard. Lanjut. Setelah motherboard adalah prosesor atau otak dari komputer itu sendiri. Prosesor itu gunanya banyak. Yang pertama dia menghitung. Dia akan melakukan operasi aritmatika dan logika. Pada dasarnya komputer-komputer, bentar ya, contoh prosesor. Ini contoh prosesor. Ini contoh-contoh prosesornya. Banyak contoh-contoh prosesor. Nah, jadi pada dasarnya komputer dari awal compute COMPUT ya, alat hitung ya, nanti masuk ke sejarah. Jadi pada dasarnya adalah komputer itu digunakan untuk alat hitung. Kalau kalian pernah melihat film apa yang memecahkan sandinya Jerman Barat, orang Amerika, saya lupa, nanti lihat ya. Itu dia melakukan perhitungan-perhitungan menggunakan sebuah alat atau sebuah mesin, di mana kalau kita melakukan perhitungan manual itu dibutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi dengan adanya bantuan dari IC tadi, jadi ini bantuan dari ini IC ini tadi, itu akan mempercepat, kemudian ditambahi dengan ini prosesornya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam itu banyak sekali. Nanti kita lihat, coba kalian cari video-video tentang prosesornya, pasti banyak. Jadi semuanya itu menghitung aritmatika dan logika. Kalau kita lihat logika ya memang pada dasarnya komputer itu seperti memang listrik ya. Listrik ada on, ada off, ada mati, ada nyala, ada high, ada low. Nah, itulah komputer. Jadi dia akan melakukan logika. Iya, tidak, iya, tidak, iya, tidak. Enggak ada tengah-tengah komputer itu. Kalau mati ya mati, nyala ya nyala. Kemudian sebagai pengontrol atau pengendali aliran data di dalam sistem. Ya ini. Kalau kita mau rendering, jadi kalau kalian suka editing video, editing gambar atau yang lain sebagainya, kalian mau pakai rendering, nah ini bisa jadi bahan pertimbangan pertama sebagai untuk perakitan komputer kalian. Rendering ya. Kemudian ada kecepatan, CPU diukur dalam gigahertz. GHz itu gigahertz. Oke, selanjutnya setelah CPU, memang CPU ini sangat-sangat penting, sangat penting. Jadi kalau beli CPU, beli motherboard harus disesuaikan untuk soketnya. Jadi maksudnya soket itu ini soket. Jadi nanti kalau motherboard itu dibuka, contoh motherboard yang dibuka mana ya? Ini tertutup semua. Sudah apa ini? Jadi kalau ini dibuka, nanti kita soket itu kaki-kakinya ini harus sama. Untuk yang terbaru kaki-kakinya ini masuk di dalam ininya. Kalau dulu yang lama kaki-kakinya masih seperti ini, kalau yang sekarang dia akan seperti ini, tidak ada kaki-kakinya. Jadi kakinya ada di soket prosesor motherboardnya. Nah ini yang menjadi pembedanya. Jadi nanti ada yang jenis generasi pertama, generasi kedua, sampai yang sekarang adalah generasi ke berapa ya? 14, 15. Nah, nanti coba cari juga. Oke, lanjutnya dari prosesor adalah tentang RAM. RAM ini digunakan sebagai akses cepatnya. RAM kalau kita ini kan singkatan
singkatan dari RAM atau Random Access Memory. Jadi di RAM sendiri ini nanti bisa sebagai penyimpanan sementara, ini untuk RAM. Jadi RAM ini sebagai penyimpanan data yang sedang digunakan oleh CPU. Jadi perhitungan-perhitungan ataupun logika-logika itu dimasukkan ke dalam RAM. Kemudian dia dilakukan akses acak, data dapat diakses secara langsung. Makanya namanya Random Access Memory. Kemudian kalau kecepatan transfer data tinggi, itu juga dibutuhkan RAM yang tinggi. RAM memungkinkan CPU mengakses data dengan cepat. Kapasitas RAM yang cukup meningkatkan kinerja sistem. Jadi kalau mau sistem kalian cepat, Windows kalian cepat, kerjaan kalian cepat, ya RAM-nya besar. Tetapi harus dilihat juga motherboard dan prosesornya. Jangan sampai nanti terjadi bottleneck. Bottleneck itu istilahnya kalau kita lihat sebuah botol yang punya leher kecil, ya biasanya botol kecap itu lehernya kan kecil, sementara penampungan kecapnya yang di bawah kan besar. Kalau kita tumpahkan ya sesuai dengan ujung botolnya, tapi kalau ujung botolnya besar, bawahnya besar, ya pasti transfer kecapnya sangat kencang. Nah itu bottleneck. Kalau RAM-nya besar kemudian prosesornya kecil, motherboardnya juga nggak support, ya sama aja. Jadi harus tiga ini, prosesor, RAM, motherboard sinkron. Setelah RAM ada tambahan namanya kartu grafis. Untuk kartu grafis sendiri, ini kartu grafis ada yang namanya onboard sama eksternal. Kalau onboard berarti dia sudah masuk ke chipsetnya sini. Jadi nanti kartu grafis itu bisa di sini dipakai untuk outputan ini. Kalau kalian punya motherboard di mana motherboardnya nggak ada output untuk grafis, untuk gambar, biasanya ada HDMI, ada VGA atau DP port, display port atau yang lainnya. Nah ini contoh, ini yang VGA. Nah ini VGA. Kalau yang baru pakai HDMI itu berarti motherboard kalian tidak support namanya kartu grafis internal, berarti kalian harus menggunakan kartu grafis eksternal. Ini contoh kartu grafis eksternal. Nah kalian harus menggunakan ini sebagai tambahan untuk output dari visual. Nah, output visual ini digunakan untuk rendering, proses gambar dan video, display menampilkan output visual kalian ke monitor. Juga kalau kalian suka main game, ya kartu grafisnya butuh yang bagus. Nih, GPU, nanti ada namanya GPU ya, Graphics Processing Unit. Ya, GPU akan membantu dari prosesor untuk mengolah hasil dari output visual. Kalau GPU kalian tinggi, menggunakan kartu grafis yang bagus seperti ini, ataupun yang seri-seri 4060 terbaru dan lain sebagainya, itu pasti akan terbantu kalau kalian mau rendering video ataupun main game. Tapi kalau GPU kalian atau kegunaan kalian tentang kartu grafis ini hanya sebagai misalkan nonton film, main game, ya tidak terlalu berat gamenya, hanya game misalkan apa ya, FPS yang rendah ataupun game-game emulator, itu ya cukup lah pakai GPU yang standar ataupun bawaan dari motherboard. Tuh. Jadi nanti GPU kalau bagus untuk gaming aplikasi, grafisnya ya pasti ya lebih bagus juga hasilnya. Akan masuk ke level high definition atau HD. Kemudian ada penyimpanan atau hard disk. Nah, kalau hard disk, jadi ada penyimpanan. Kalau dulu masih menggunakan cakram ini cakram. Kalau sekarang sudah menggunakan SSD. Jadi dia pakai komponen IC. Ya, ini ada beda. Jadi ada HDD sama SSD. Kalau HDD kapasitasnya besar, harganya juga sekarang terjangkau, paling 1 tera atau 1000 giga sekarang 600 700 sudah dapat. Kalau SSD segitu ya nggak dapat, bisa sampai 1,5 juta ke atas.
Tapi untuk kapasitas ataupun kecepatan SSD lebih tinggi, lebih tahan lama. Kalau saya lihat ya oke, boleh, tetapi kalau untuk penyimpanan data lebih disarankan menggunakan yang masih cakram, karena SSD ini rawan kalau ada misalkan lonjakan listrik ataupun kesalahan listrik dari rumah, instalasi di rumah kalian ataupun di sekolah itu tidak terlalu stabil, itu berbahaya untuk komponen-komponen kelistrikan karena dia semuanya menggunakan IC. Tetapi kalau hard disk yang pakai cakram HDD itu dia masih menggunakan piringan seperti ini sebagai penyimpanannya. HDD dan SSD penyimpanan data secara permanen. Nah, ini bedanya dengan RAM tadi. Kalau RAM tadi hanya sebagai sementara untuk kecepatan proses, tetapi kalau hard disk ini akan disimpan secara permanen. SSD menawarkan kecepatan yang lebih tinggi daripada hard disk, kita sudah bahas tadi ya. Lanjutnya setelah hard disk adalah ini, jantung dari komponen komputer. Kalau kita sebagai manusia punya jantung, kalau di komputer punya namanya PSU atau Power Supply Unit. Ini jantungnya komputer. Kalian harus menggunakan power supply ini benar-benar yang kuat. Jangan asal beli. Kalau kalian mau merakit sebuah komputer yang bagus dengan budget yang cukup, utamakan power supply terlebih dahulu. Jika kalian mau yang bagus itu untuk rendering dan lain sebagainya, ya otomatis jangan menggunakan power supply yang 450 biasa, bisa jadi yang 500 biasa atau yang 600, 750 ataupun yang 1000 watt. Nah, tetapi gunakan yang si PSU yang memang ada istilahnya itu dia ada tagnya di sini, nanti ada tagnya dia bronze, silver ataupun yang gold. Nah, yang gold itu memang benar-benar dia menggunakan gold material di dalamnya. Jadi untuk keluaran powernya sendiri lebih terjamin. Power supply. Fungsi utama adalah menyediakan daya yang stabil ke komponen. Ya, otomatis ya. Tadi kan ini motherboard ini semuanya kan komponen. Ya, komponen kan semuanya. Nah, ini komponen. Nah, ini sebagai pencatu dayanya, penyedia dayanya. Watt PSU dengan daya yang cukup. Pilih watt PSU dengan daya yang cukup. Kalau kalian di rumah atau instalasi listriknya di tempat kerja ataupun di rumah atau yang lain, ya sesuaikan. Kalau rumah kalian hanya 900, ya otomatis jangan menggunakan yang 500, bisa dinyalakan langsung jeglek, istilahnya jeglek ya, ataupun penggunaan hanya sebagai ketikan, mengetik. Jadi rakit komputer hanya untuk mengetik ataupun melihat film ataupun hanya game-game sederhana, ya gunakan PSU yang biasa aja, itu minim budget. Efisiensi PSU, efisiensi mengkonsumsi daya. Jadi daya-daya ini harusnya kita melakukan efisiensi dengan pemilihan watt dari power supply tadi. PSU mengubah daya AC menjadi DC untuk komponen. Pilih PSU berkualitas untuk melindungi sistem Anda. AC dan DC. Daya AC itu kan daya dari listrik PLN kalau kita menggunakan PLN. Jadi kalau DC dia menggunakan baterai. Nah, si PSU ini akan mengubahnya. Jadi di sini nanti masuk ke listrik, dia diubah menjadi beberapa voltase. Wattnya dijadikan voltase, di mana voltase dari motherboard sendiri itu kalau salah mau diingatkan ya, ada 19 volt, ada 5 volt, 3,3 volt, sama yaitu. Jadi yang penting ada 5 volt, 19 volt, sama 3,3 volt. Itu daya yang penting. Lanjut ya. Oke, PSU jadi sangat penting sekali. Kita rakit nggak ada PSU-nya, nggak nyala otomatis. Casing komputer. Nah, casing komputer itu sebagai pelindung komponen dari debu dan kerusakan. Ya otomatis lah casing ya. Casing juga sebagai pendingin komponen. Casing komputer melindungi dan mengatur komponen. Pilih casing dengan ukuran motherboard dan komponen Anda. Kalau kita bilang casing banyak macamnya.
ada yang mahal, ada yang standar, ada yang ya biasa aja, ada yang bagus ya, seperti ini casing. Sesuaikan aja dengan kebutuhan ataupun budget. Kalau ya ada budget lebih ya cari, dan juga penggunaan yang ekstrim ya cari yang seperti ini, karena kita butuh pendingin yang lebih, karena nanti komponen kita bekerja lebih kencang, jadi butuh pendingin lebih. Kalau hanya digunakan harian ya gunakan aja seperti ini, tapi jangan gunakan yang seperti ini untuk bekerja yang terlalu berlebih, karena kurang, nanti akhirnya nambah kipas PSU nya biasa, akhirnya jeglek, nggak kuat, PSU nya mati ya. Ini untuk casing komputer banyak pilihannya. Kemudian itu tadi semuanya. Jadi terakhir adalah casing komputer ini. Jadi di dalamnya tadi ada apa aja? Ada motherboard, prosesor, RAM, nanti tambahan kartu grafis. Kemudian yang terpenting adalah power supply PSU. Kemudian perangkat yang berikutnya adalah perangkat input dan output. Keyboard, mouse itu merupakan perangkat input karena dia akan memasukkan data. Jadi kalau di keyboard dia akan memasukkan data teks, jadi ketikan-ketikan. Nah, kalau mouse dia akan menjadikan mouse itu ada IR ya, infrared. Nah, jadi dia akan menavigasi kontrol pointernya. Ini pointer yang jalan-jalan namanya pointer. Kemudian ada outputan monitor, ada juga printer, sound speaker, kemudian apa lagi, banyak ya. Joystick main game itu masuk input atau output? Iya, masuk input. Kalau barcode reader kayak di Indomaret, kayak di toko-toko, itu input. Kalau apalagi yang output sekarang apa ya, banyak ya output. Jadi headset, headset ini itu output ya, mengeluarkan suara. Perangkat I/O ini input output, memungkinkan interaksi dengan komputer. Pilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi ya kalau memang hanya ngetik ya nggak usah yang terlalu bagus lah, biasa aja cukup. Nah, ini ada gambar sedikitnya. Jadi ini modelan grafis. Ada beberapa part komponen yang tercecer, jadi harus dirakit. Nah, berikutnya setelah ini kita akan belajar tentang merakit komputer. Nanti lanjut ya. Sekarang kita sudahi dulu untuk materi hari ini tentang komponen komputer. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.